Dan Yesuslah yang memeluk saya. Dari ketidaksempurnaan manusia ini, saya menemukan siapa Ardi. Kejatuhan saya yang kedua, yang paling parah dalam hidup saya. Dan mungkin dalam kehidupan saya inilah yang kedua kalinya saya sebagai Ardi yang tidak sempurna ini, kedua kalinya saya ingin mengakhiri hidup saya. Shalom, kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa melingkupi seluruh keluarga dan pribadi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Kristanto Ardi Nugroho. Saya beralamat di Sapen, wilayah 3 GKJ Ambarukmo. Saya putra dari Bapak Sukirdo almarhum. Saat ini kegiatan saya berada dalam jasa media cetak. Saya Ardi terlahir dengan kondisi tidak sempurna, memiliki kekurangan fisik, tumbuh dalam ketidaksempurnaan, tumbuh dalam ketidakpedean. Karena ketidakpedean, saya mudah tersinggung. Karena keminderan, saya menjadi seorang yang perasa, takut untuk menghadapi dunia yang baru. Sebagai manusia, tidak ada satupun manusia yang ingin terlahir atau memilih terlahir sebagai siapa, kondisi apa, dan di dalam keluarga siapa. Karena saya terlahir sebagai manusia yang memiliki kekurangan fisik dan dalam ketidaksempurnaan, sampai saat ini saya menjalani kehidupan ini, saya memiliki banyak sekali pergumulan. Karena kekurangan fisik itu, pergumulan yang saya jalani sampai saat ini, terutama dalam menghadapi kondisi kehidupan yang baru, lingkungan yang baru, masyarakat yang baru, pertemanan yang baru, dalam dunia yang baru atau lingkungan yang baru saya kenal. Itu saya memiliki rasa rendah diri, takut kalau diejek, dihina, direndahkan, atau bahkan diremehkan dalam menjalani interaksi di sosial masyarakat. Akan tetapi, perlahan dalam pergumulan itu, rasa percaya diri saya makin hari kian bertumbuh. Dan pertumbuhan itu semakin mantap itu ketika saya saat SMA. Saya memiliki seorang teman dan beberapa teman yang mungkin di saat itu dikategorikan menjadi sebagai seorang yang sedikit bandel.
Karena di lingkungan teman-teman itu saya merasa diri saya yang tidak sempurna itu merasa aman. Saya dilindungi ketika ada orang yang menghina, mengejek saya. Terus terang teman-teman yang membela saya. Jadi ketika berada di lingkungan itu saya menjadi seorang yang ya merasa disegani lah. Ya karena takut siapa yang ada di belakang saya. Dari saya rasa itu di dalam pertemanan itu saya merasa ternyata saya yang tidak sempurna ini masih bisa dihargai, bisa memiliki seorang teman, sahabat bukan. Itu menjadi sesuatu yang sampai saat ini yang tidak bisa, salah satu yang tidak saya lupakan. Bahkan sampai saat ini pertemanan dan persaudaraan itu masih, ketika saya meskipun saya sudah tidak lama tidak berjumpa dengan teman-teman, ketika saya terlibat sebuah pergumulan, saya minta tolong, dan mereka dengan sukarela, dengan senang hati membantu saya. Dan itu semakin mantap ketika saya masuk dalam perkuliahan. Saat itu saya berkuliah di sebuah politeknik di bawah Yayasan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sebuah kampus itu saya dengan teman-teman jurusan itu memiliki sebuah komunitas teater umur. Meskipun di dalam teater itu saya dalam dunia kesenian itu hanya sebatas ya ikut-ikutan, hanya sebagai penggembira. Tapi di sanalah yang awalnya di tempat pertemuan di SMA tadi jiwa-jiwa kebandelan itu yang paling dominan, akhirnya dalam kampus itu berubah menjadi kondisi dunia kesenian. Meskipun saya tidak menjiwai jiwa seni, tapi dalam teater itu dengan lingkungan teman-teman teater dan teman-teman jurusan di periklanan, saya menjadi lebih ekspresif, bisa mengekspresikan diri saya. Saya Ardi dengan kondisi tidak sempurna ini bisa menemukan siapa saya. Saya bisa dengan PD-nya bersosialisasi, bertemu dengan orang. Ketika melakukan tugas-tugas kuliah, saya terjun ke Malioboro, bertemu dengan komunitas-komunitas di Malioboro saat itu. Saya pede, tidak ada rasa takut pun seperti dahulu-dahulu. Dulu takut dihina, dijejek, cemooh, direndahkan, atau tidak dianggap. Itu hilang. Karena jiwa-jiwa seni itu, karena jiwa-jiwa nyeleneh itu saya menjadi seseorang yang lain. Dalam arti dunia seni itu yang lain itu biasanya menarik atau menjadi center of interest, sesuatu yang menarik menjadi sebuah objek. Saya dijadikan sebuah objek tapi bisa mengekspresikan diri saya. Saya bisa merasa menjadi manusia pada umumnya yang bisa bergaul dengan leluasa tanpa melihat siapa saya sendiri. Saya dari situ bisa mengekspresikan diri, bisa berguna, bisa bermanfaat layaknya orang lain, bisa menolong orang lain, bisa bermanfaat dengan orang lain. Saya sangat-sangat bersyukur bisa bertumbuh dalam lingkungan yang telah tadi saya sebutkan, dalam kebandelan saya, dalam dunia seni itu, terutama dengan keluarga itu ya juga memberikan support
dari belakang, kamu memang memiliki keterbatasan, tapi dengan keterbatasan itu jangan jadikan itu sebuah kesalahan, atau jangan jadikan itu sebuah putus asa. Apalagi dengan kehadiran almarhum ayah saya. Ketika ayah saya bekerja mengabdi di Kecamatan Kota Gede, saya dilibatkan saat-saat tidak dalam dunia kerjanya. Saya diajak oleh ayah saya berinteraksi dengan masyarakat di sana, menemui masyarakat di lapangan. Dari situlah saya dikenalkan bagaimana saya sebagai yang pribadi kekurangan ini bisa mengenal, berinteraksi, bagaimana caranya saya berinteraksi dengan orang. Bagaimana rasa pede saya ditumbuh, bisa bersosialisasi. Meskipun sendiri saya memiliki banyak kekurangan, baik dari watak, sifat, apapun itu dalam diri saya ini. Dari beliaulah saya juga banyak belajar. Selain itu, dari teman-teman lingkungan rumah yang saat itu meskipun hanya terbatas, mereka juga yang memberikan rasa percaya diri itu. Sekolah tadi, kampus, meskipun awal-awal juga mereka ada yang memandang remeh, menghina saya, akhirnya mereka justru menjadi orang-orang yang paling dekat dengan saya. Saya bangga dengan diri saya sendiri, karena Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa pada saya. Meskipun bagi orang lain itu hanya remeh, tapi bagi saya itu sungguh luar biasa. Pada akhirnya saya juga dikenalkan dengan sebuah dunia lain dari apa yang sudah saya kenal tadi, yaitu dunia sosial politik. Saya diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah jabatan di situ, diberikan kepercayaan. Dari kegiatan sosial politik itulah saya semakin menempa diri saya dalam pelayanan Tuhan dalam bentuk sosial masyarakat. Karena semenjak anak-anak saya juga sudah dikenalkan dengan dunia rohani, yaitu dengan salah satunya kegiatan sekolah minggu di wilayah 3. Saat itu ada di rumah Ibu Markus. Dan saat beranjak remaja, saya juga ikut berkecimpung dalam komisi remaja wilayah 3, yaitu namanya Maranatha saat itu. Itu juga diberi wewenang kepercayaan untuk menjadi pengurus di remaja Maranatha itu. Jadi pergumulan kehidupan saya itu tidak hanya sekedar rohani dalam pelayanan gerejawi, tapi saya juga diberikan talenta oleh Tuhan dengan kondisi seperti ini, dengan rasa ketidakpercayaan diri yang ada dalam diri saya sendiri. Saya bisa masuk berinteraksi, bersosialisasi, baik dalam pelayanan Tuhan ataupun dalam pelayanan sosial masyarakat. Meskipun saat SMA saya pelayanan rohani di wilayah, karena saat itu gereja Ambarukmo belum, atau sudah atau belum ada, nggak tahu.
itu dalam Pemuda Genersaret kalau nggak salah. Itu saya sempat vakum karena keterbatasan mobilitas saya, karena saat itu belum seperti saat ini, belum ada ojek. Orang-orangnya juga untuk memiliki motor juga belum tentu, saya juga tidak bisa naik sepeda. Jadi saat itu saya sibuk dengan kegiatan lingkungan SMA tadi, karena dalam lingkungan SMA tadi karena kedekatan dengan teman yang tanda kutip tadi, saya di mana ada dia, di situ ada saya. Tahun 2005 setelah lulus dari kampus UNS 2004 kalau nggak salah, saya mulai aktif dan berkiprah di kegiatan sosial politik tadi. Selama dari 2004 ke 2005, setahun itu saya sudah berusaha untuk mencari sebuah penghidupan, yaitu dengan bekerja. Sudah puluhan lamaran mungkin, dan beberapa kali interview di perusahaan itu tidak diterima. Jadi istilahnya daripada nganggur, akhirnya saya terjun ke dunia sosial politik itu tadi. Meskipun tidak menghasilkan dalam segi materi, tapi dari segi rohani itu ada, yaitu sosial kepercayaan yang tumbuh dalam diri saya. Dalam pelayanan masyarakat itu saya juga banyak mengadvokasi kepentingan masyarakat, baik itu infrastruktur. Saat itu ada program di kota, ada program kesehatan. Ketika ada orang mondok sakit di rumah sakit yang kekurangan, itu saya advokasi akhir bisa meringankan biaya rumah sakit. Advokasi pendidikan, yaitu tidak bisa membayar SPP, ijazah ditahan, memanfaatkan program yang ada di pemerintah. Saya mengadvokasi masyarakat, akhirnya ijazah-ijazah bisa teradvokasi, bisa diambil. Dalam bentuk perekonomian, itu ada hibah-hibah atau apapun yang bisa saya akses, saya sosialisasi, saya advokasikan masyarakat, dan juga salah satunya juga bentuk pelatihan-pelatihan kerja. Meskipun saya hanya sekedar menjadi pintu masuk, sebagai hanya sekedar perantara, hanya sekedar pengantar atau apapun, saya sedikit bangga karena apa yang saya lakukan menjadi jalan dan manfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan itu akhirnya pelayanan itu hanya pelayanan di gereja, hanya sekedar ibadah. Datang ke gereja ya hanya sekedar ibadah, tidak bentuk pelayanan lain di komisi atau bidang apapun. Sekitar tahun 2012 itu mungkin sebagai salah satu jalan puncak kehidupan saya. Dari situ saya tumbuh menjadi ardi yang sebenarnya, sebagai ardi yang sempurna. Ardi seperti manusia umumnya. Dalam kiprahnya saya di sosial politik itu, saya dibawa dalam sebuah masyarakat, sebuah kesempurnaan, karena di situ saya banyak dipercaya tokoh-tokoh. Di sana saya juga bisa bertemu, bertatap muka, berinteraksi dengan banyak tokoh, baik tokoh daerah, tokoh nasional, bahkan pejabat yang memimpin negeri ini, Bapak Presiden dan Ibu mantan Presiden. Bagi saya itu sebuah kebanggaan dalam diri saya,
saya yang tidak sempurna ini bisa menjadi sesuatu bagi diri saya sendiri. Mungkin juga berarti bagi orang lain. Banyak orang mempercayai saya tidak lagi hanya sekedar dipandang remeh karena ketidaksempurnaan saya, kecacatan saya. Tapi orang sudah melihat saya sebagai Ardi yang lain. Saat itu saya berkecimpung di pelayanan gereja Katolik karena saya juga mempunyai misi saat itu dalam kiprah sosial politik saya. Saat itu di gereja itu akan membangun sebuah klinik yang akan melayani masyarakat umum, sehingga dibutuhkan perizinan untuk pendirian. Saat saya sebelum datang itu ada kendala di masalah perizinan. Ketika saya masuk di lingkungan itu menjadi sebuah pintu membuka ruang menjadi jalan klinik untuk bisa pengurus klinik untuk bisa bertemu dengan pihak tertentu yang akhirnya bisa teradvokasi sehingga klinik itu perizinannya mudah. Dan yang lebih membanggakan lagi, ketika klinik itu berdiri, logo yang ada di klinik itu yang dipakai mungkin hingga saat ini hasil karya saya. Di tahun itu juga saya diberi sebuah kepercayaan oleh Tuhan menemukan sebuah kasih terhadap lawan jenis meskipun itu salah. Elkanah Novenda, sempurna meski dengan cara yang salah. Tuhan begitu sayang terhadap saya, telah memberikan banyak pelajaran kepada saya, pergumulan, memberikan kasih-Nya, meskipun terkadang dalam diri saya menolak. Terkadang saya marah, tidak menerimanya. Karena kesempurnaan saya, seperti apa yang saya rasakan, bagi saya itu dihancurkan, dihianati, tidak seperti apa yang saya inginkan. Tapi sebagai Ardi yang sudah begitu hancur, pada titik yang paling terendah itu, dengan rasa kehilangan, rasa serendah-rendahnya dalam hidup saya. Apalagi ini untuk kedua setelah kepergian almarhum ayah saya. Ini adalah kejatuhan saya yang kedua, yang paling parah dalam hidup saya. Dan mungkin dalam kehidupan saya inilah yang kedua kalinya saya sebagai Ardi yang tidak sempurna ini, kedua kalinya saya ingin mengakhiri hidup saya. Tetapi Tuhan masih sayang terhadap saya. Tuhan masih memeluk saya, masih menopang saya. Keluarga juga masih menyayangi saya. Teman-teman, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Ketika saya kehilangan ayah, saya dipeluk Tuhan. Ketika saya akan menabrakkan diri di lintasan kereta api, Tuhan memeluk saya melalui teman-teman sahabat saya yang mengejar saya. Saya masih diberi kehidupan. Dan saat terakhir kemarin, Elkanah Novenda, kesempurnaan yang salah, saya juga ingin mengakhiri hidup saya. Tuhan masih menyayangi saya, memeluk saya.
Di sisi lain juga saat saya hancur-hancurnya, saya sudah tidak mempercayai kehidupan ini. Saya sudah enggan untuk berinteraksi, enggan untuk bersosialisasi. Teman-teman sosial politik saya yang saat itu berseberangan dengan saya, yang bermusuhan dengan saya, merangkul saya, membawa saya untuk berkiprah kembali di masyarakat. Saat itu karena dunia sedang diwabah, dilanda corona, saya diajak untuk terjun dalam misi kemanusiaan, yaitu salah satunya melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan masyarakat, juga di gereja-gereja yang ada di kota Jogja, masjid, vihara, kelenteng. Selain itu juga saya berkiprah juga dalam membantu yang sedang dikarantina, yang dalam memberikan bantuan sosial, masker, disinfektan, sembako, dan lain-lain. Dengan keterbatasan itulah teman yang awalnya berseberangan dengan saya memeluk saya untuk memulihkan saya, membangkitkan saya lagi. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memeluk saya. Tuhan cinta Ardi yang tidak sempurna ini menjadi Ardi yang kemarin sudah menemukan jati dirinya untuk perlahan untuk bangkit lagi. Meskipun dalam perjalanan kehidupan saya banyak sekali pergumulan yang menghancurkan saya, hancur, bangkit, dihancurkan lagi, bangkit, dikhianati, dan kini mulai bangkit lagi untuk menata kehidupan saya lagi, untuk percaya diri lagi, menemukan siapa diri saya lagi. Karena masih ada keluarga saya yang menyayangi, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Pada akhirnya pada Tuhan Yesus lah saya kembali lagi. Saya kembali bersimpuh. Meskipun dalam hati ini saya tidak layak. Saya merasa hina dalam Tuhan. Dan Yesuslah yang memeluk saya. Dari ketidaksempurnaan manusia ini, saya menemukan siapa Ardi. Karena ketidaksempurnaan manusia adalah kesempurnaan manusia itu sendiri. Karena dari ketidaksempurnaan manusia, kita sebagai manusia bisa saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Dalam interaksi sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Dari ketidaksempurnaan itulah kita menjadi seorang yang manusia. Dari pelajaran kehidupan ini, apa yang Tuhan berikan itu sangat-sangat sungguh luar biasa. Seperti bagaimana kehidupan Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, dalam pergumulannya menuju sebuah pendewasaan, dia diagungkan, dia dilayakkan, dia juga dihinakan, dia juga dikhianati, dia juga menderita, dan Tuhan Yesus juga pada titik terendahnya wafat di kayu salib. Semua dijalani oleh Tuhan Yesus karena dia sayang kepada manusia, memberikan jalan bagi manusia, sebuah penebusan dosa. Makanya dari situ saya belajar bahwa ketidaksempurnaan itu bukan menjadi sebuah penghalang untuk menjadi manusia yang sempurna. Demikianlah kesaksian yang bisa saya berikan. Saya Ardi, bukan siapa-siapa.
Setidaknya dengan kesaksian saya ini, dengan ketidaksempurnaan saya ini, bisa menjadi sebuah pelajaran, sebuah inspirasi kehidupan bagi jemaat sekalian. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa berserta jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.